Sementara mantan Ketua KPK hari ini, Abraham Samad menjalani pemeriksaan Polri di Mapolda Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Yarnes Foni di Makassar, Sulawesi Selatan. Ya Yarnes, apakah benar pemeriksaan hari ini dihentikan karena Abraham Samad sakit? Ya benar sekali Gilang bahwa hari ini pemeriksaan Abraham Samad perdana yang dilakukan di Polda Sulawesi Selatan ini telah dihentikan sekitar 1,5 jam pemeriksaan tersebut berjalan. Dan tadi Abraham Samad juga mengatakan bahwa tidak enak badan atau sakit dan akhirnya memang akan dilakukan lagi kapan pemeriksaan baik dari pengacara ataupun penyidik, namun masih belum diketahui kapan pemeriksaan tersebut. Bersama saya Kabid Humas Polda Sulsel, Bapak Endi. Pak Endi, bisa jelaskan Pak, tadi dihentikan Pak ya pemeriksaan itu. Nah menurut Bapak tuh bisa dihentikan gitu Pak? Ya benar bahwa memang seperti diketahui oleh teman-teman semua bahwa Bapak Abraham Samad datang ke Polda Sulsel ini sekitar pukul 13.00 dan kegiatan berlangsung antara pukul 13 sampai dengan pukul 14.30. Jadi kurang lebih 1,5 jam dilakukan proses pemeriksaan terhadap beliau, yang mana pemeriksaan berlangsung selama 1,5 jam itu ada 15 pertanyaan. 15 pertanyaan, setelah pertanyaan ke-15 penyidikan dihentikan oleh pihak penyidik karena alasan kesehatan. Kondisi fisik beliau tidak memungkinkan. Memang ada informasi dari penyidik sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap beliau sudah dilakukan pemeriksaan secara medis oleh pihak tim kesehatan yang ada disiapkan oleh penyidik. Oke Pak, kira-kira kapan Pak akan diperiksa lagi Pak? Untuk informasi dari penyidik belum bisa dipastikan waktunya. Yang jelas dari tim kuasa hukum beliau saya dengar ada kalau bisa memohon seminggu atau 2 minggu ke depan. Tapi ini akan dipastikan nanti oleh pihak penyidik, akan ditentukan oleh pihak penyidik untuk pemanggilan atau penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap beliau. Oke Pak, untuk Pak Abraham Samad ini akan dijerat beberapa pasal ya, yang jelas adalah pemalsuan dokumen. Pasal-pasal apa saja Pak, dan akan kira-kira berapa tahun penjara Pak? Jadi sangkaan pasal yang diterapkan oleh penyidik antara lain pasal 264 ayat 1, subsidiar 266 ayat 1, junto 5556 KUHP atau pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, kemudian itu tentang administrasi kependudukan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan denda 50 juta. Oke Pak, untuk kasus pemalsuan dokumen ini kan sebenarnya sudah sering terjadi ya Pak ya? Ya. Nah itu menurut Bapak seperti apa? Apakah dia Ketua KPK jadi agak berbeda penanganannya? Ya, yang pertama memang Polri dalam hal ini penyidik menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang memang dilaporkan ke Barreskrim atau ke Mabes Polri, yang oleh Mabes Polri maupun oleh Barreskrim dilimpahkan ke penyidik Direktorat Satreskrim Polda Sulsel, dan tersangka yang dilaporkan pada saat itu adalah Feryani Lim alias Siska. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, dan berkembanglah bahwa kasus ini terkait juga dengan Bapak Abraham Samad yang kebetulan pada saat itu menjabat sebagai Ketua KPK. Dan tentunya masyarakat umum menjadi atensi masyarakat umum karena beliau mungkin terkait dengan pejabat publik tersebut. Pak, kalau misalnya nanti diminta lagi Pak Abraham untuk diperiksanya di Mabes Polri atau di Jakarta, menurut Bapak gimana? Bisa Pak? Nah, masalah pemeriksaan di mana tentunya kewenangan penyidik ya, penyidik yang akan mempertimbangkan dan menentukan hal tersebut, dan sampai saat ini belum ada informasi mengenai jadwal pemeriksaan maupun tempat yang akan ditentukan kemudian. Oke, terima kasih Pak Endi atas waktunya. Itulah wawancara saya bersama dengan Kabid Humas Polda Sulsel. Gilang. Ya Yarnes, lalu apakah ada yang disampaikan oleh Abraham Samad setelah pemeriksaan hari ini dan juga termasuk tanggapannya terkait sangkaan-sangkaan yang ditujukan kepada dirinya? Kalau tadi sebelum datang ke Polda Sulsel, Abraham Samad dalam orasinya beberapa tempat menyatakan bahwa dia menyangkal atas semua tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada dia, dan Abraham Samad juga berjanji akan mengikuti prosedur hukum yang berlaku terkait dengan kasus pemalsuan dokumen yang berjalan pada tahun 2007 lalu, dan pada tanggal 9 Februari memang dia telah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Sulsel atas kasus penyimpanan dokumen ini. Gilang? Baik, Yarnes, terima kasih untuk laporan Anda. Yarnes Foni melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.